Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mempraktekkan permainan campuran dan cukup suam, yang dimana untuk memenuhi tugas UAS permainan tradisional yang diampu oleh Pak Is. Sebelum kami lanjut ke materi dan praktek, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahma Kamal, biasa dipanggil Salsa. NIM saya 22030113101119. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofiatusa Mubida, biasa dipanggil Salma. NIM saya 220103110132. Perkenalkan, nama saya Devina Mita Saskia, biasa dipanggil Devina. NIM saya 220103110121. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Oktavian, bisa dipanggil Andika, bisa dipanggil Dika, dengan NIM 220103110149. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permainan jamuran. Istilah jamuran berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata jamur yang mendapat akhiran an. Jamuran ialah semacam tanaman yang berbentuk bulat dan hidupnya menempel pada tanaman yang lain yang telah mati. Arti kata jamuran dalam dolanan jamuran adalah suatu permainan anak tradisional yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk bulatan seperti jamur. Dolanan anak jamuran disertai dengan nyanyian dan diakhiri dengan melakukan apa yang disuruh oleh pemain. Asal mula permainan ini tidak ada kepastian yang dapat menjelaskannya. Jumlah pemain yang memainkan ini tidak dibatasi. Semakin banyak jumlah pemainnya, maka permainan ini akan lebih meriah. Permainan ini mudah dimainkan, sehingga anak berusia taman kanak-kanak juga dapat memainkannya. Tata cara bermain permainan jamuran. Cara yang pertama yaitu dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Untuk lebihnya terserah kalian, bila kalian bertemu 10 orang ya 10 orang, bila bertemu 15 orang ya 15 orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang ada di dalam permainan itu melakukan gambreng untuk menentukan siapa yang berada di tengah lingkaran itu. Yang ketiga, ketika sudah ditemukan siapa yang menjadi di tengah lingkaran itu, maka permainan bisa dimulai, yang dimana yang membentuk lingkaran ini berjalan searah jalur jam ataupun terbaliknya juga nggak apa-apa, dengan menyanyikan lagu permainan jamuran yang dimana nanti kami ilustrasikan dengan teman-teman kelompok saya. Ketika sudah berada di akhir lagu permainan jamuran itu, yang berada di tengah-tengah lingkaran membuat tebakan, jadi bisa request sesuai sesuka hatinya. Misal meminta yang di tengah ini meminta jamuran nama-nama kota. Nah, yang membentuk lingkaran ini ditanyakan satu persatu nama kota, apakah bisa menjawab atau tidak. Misal yang orang pertama bisa menjawab, orang kedua bisa, orang ketiga bisa. Nah, orang keempat ini menjawab nama kota yang sudah dijawab oleh orang-orang sebelumnya ataupun tidak bisa menjawab, maka orang yang tidak bisa menjawab ini atau menjawab dengan jawaban yang sudah dijawab oleh orang sebelumnya, maka orang ini menjadi yang berada di tengah lingkaran, dan yang berada di tengah lingkaran keluar untuk ikut yang berada di menjadi lingkaran itu, dan terus dilakukan berulang-ulang sesuka hati kalian, secapek-capek kalian. Nilai-nilai dalam permainan jamuran itu ada 3. Yang pertama yaitu nilai kerjasama. Nilai kerjasama yang dapat diambil dari dolanan anak jamuran ini adalah pada saat bermain permainan ini, anak-anak akan bernyanyi bersama sehingga muncul suasana yang santai dan menggembirakan. Dengan menyanyi bersama,
pada diri anak-anak akan muncul rasa kebersamaan dan juga rasa bersosialisasi yang tinggi dengan teman sebayanya. Yang kedua, nilai kreatif. Nilai kreatif permainan jamuran yaitu dapat dilihat pada saat anak mulai belajar bermain dan bernyanyi. Dengan mengamati dan melakukan gerakan maupun lagu dari dolanan jamuran, anak-anak lama-kelamaan akan menjadi tahu dan bisa melakukan dolanan jamuran secara berulang-ulang. Pemimpa alaihum kamre. Devina jadi. Dari mana? Jamuran ya ceketa, jamuran ya ceketa, jamur batin bercekesa, orang-orang sirah batin jamur apa. Selanjutnya ada permainan cublek-cublek suam. Saya akan menjelaskan tata cara permainan cublek-cublek suam. Permainan ini dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, dari kita semua yang pertama akan melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan duduk di bawah bersujud. Jadi kita akan menentukan dulu siapa yang kalah. Kita akan melakukannya dengan home pimpa. Nah, setelah kita menemukan siapa yang akan bermain di tengah yang sujud, nah kita sisanya akan melakukan permainan seperti ini, menaruh gaco di tangan, telapak tangan seperti ini secara memutar. Dan kita menyanyikan lagu cublek cublek suweng, suwengi tinggal lenter, membuka tudung budel, paang kolera lere sopong, yun delek ake, ser peng delek kopong. Nah, di sini disembunyikan gaconya di tangan seperti ini. Lalu anak yang ada di tengah akan menebak siapa orang yang membawa gaco itu tadi. Seperti ini, ser penggelek kopong. Nah, setelah itu anak yang di tengah akan menebak siapa yang membawa gaconya. Kalau misalnya tebakan dia salah, dia akan jadi lagi dan kita mulai memainkan putaran lagi dan menyanyikan lagu cublek-cublek suweng. Tapi jika tebakannya benar, maka anak yang memegang gaco itu dinyatakan kalah, jadi dia harus berada di tengah untuk menggantikan anak tersebut, anak tadi yang sudah jadi. Namun jika tebakannya benar, anak yang memegang gaco itu tadi, yang menyembunyikan itu tadi, jika dia ditebak oleh orang yang jadi, maka dia akan dinyatakan kalah dan menggantikan anak tersebut. Lalu permainan seterusnya berlanjut seperti itu. Bermain cublek-cublek suam seperti itu.
Nah, dari permainan cublak-cublak suweng kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni yang pertama adalah nilai kekompakan, yang kedua adalah nilai kerjasama, yang ketiga adalah nilai kreativitas. Nah, ketika kita memainkan permainan cublak-cublak suweng, kan di sana kita harus menyanyikan sebuah lagu. Ternyata lagu itu juga memiliki nilai, yaitu mengajarkan kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya dari permainan cublak-cublak suweng yang baru saja kita jelaskan tadi. Andika tadi. Langsung ya. Cublak suwang, suwang tinggal enter, mampu ketutup pudel pak, boleh rai sokong, boleh ake serpong dari kopong, serpong dari kopong. Ayo sama sing bawa. Ayo Singgi ya, Om. Singgi. Salah. Tadi mana? Cublak suwang, suwang tinggal enter, mampu ketutup model pak, boleh rale sokong, boleh ake serpong dari kopong, serpong dari kopong. Ayo Dika, sama bawa. Apa ya? Iki. Cublak suwang, suwang tinggal enter, mampu ketutup budel pak, boleh rale sokong, boleh ake. Jadi, pada era digital saat ini, kita dapati banyak sekali anak-anak yang lebih tertarik untuk bermain gadget dan bermain game daripada bermain keluar bersama teman-teman untuk memainkan permainan tradisional. Tugas kita di sini sebagai calon pendidik itu untuk melestarikan permainan tradisional, yaitu seperti contohnya cublak suweng dan jamuran seperti yang sudah kita contohkan tadi. Pada intinya jangan pernah malu bermain permainan tradisional, karena permainan tradisional tidak hanya yang kami contohkan, banyak lagi contoh lainnya. Mungkin kalian bisa cari di YouTube, di Google, mungkin banyak ke kakek kalian atau ke orang tua kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum